Jadi kan? semua orang sebenarnya punya kapasitas sama untuk masuk ke dunia ini, ke dunia politik ini. Tapi dengan indikator-indikator yang tertentu, misalkan gini, pertama kapabilitas pasti dipertanyakan. Ya. Yang kedua integritas juga pasti dipertanyakan. Itu kan yang membuktikan kita bisa dipercaya di negara ini kan. Nah jadi untuk membuktikan itu, ya marilah berikan kami ini kesempatan untuk apa? Untuk jadi warna baru di parlemen. Makanya aku selalu bilang seniman itu baik dari komedian atau dari musisi itu harus banyak di parlemen. Supaya diskusinya menarik. Nggak hanya dari satu point of view aja gitu. Oke, perspektifnya jadi semakin Perspektifnya kaya akan nanti ya semakin di ruang kaya. dewan di Senayan itu. Kenapa kita pelawak pengen jadi politisi? Karena sekarang juga kita lihat banyak politisi yang ngelawak. Oh gitu, banyak politisi yang bercanda gitu. Iya. Kalau pelawak kan Kalau bercanda pelawak, aja serius. Itu dia. Gitu. Pelawak itu adalah manusia paling serius di dunia. Oke. Buat bercanda aja dipikirin. Apalagi negara, gitu kan. Udah mulai jago jadi politisi kayaknya ya Bang Badai ya. Tapi gini loh, jadi politisi ini kan culture-nya beda banget dari yang jadi artis terus jadi politisi sekarang. Ada juga di luar sana yang bilang, wah jangan-jangan artis-artis ini masuk partai buat jadi vote getters. Komennya gimana? Bang Badai dulu mungkin. Kalau aku ngelihat gini ya, maka tadi aku kembali lagi kepada tujuan kita untuk masuk parlemen itu apa. Kalau aku jelas, clear, nanti pasti clear juga bahwa kita dari kapasitas kita masing-masing, ya kan kita kan bawa gagasan kita nih. Bagaimana caranya kita memajukan dunia pekerjaan kita masing-masing sebagai apa? Sebagai perwujudan kepentingan publik. Nah, kepentingan publik itu kan yang harus dibela. Jadi kalau misalkan ada orang bilang bahwa ya ini cuma karena popularitas doang gitu kan. Nomor satu memang iya. Kenapa? Karena artis itu memang populer. Dia memang menjadi center of attention dari orang-orang ini. Tapi populer juga tidak cukup. Harus ada isinya, harus bisa berdiskusi, harus bisa mengadakan diskusi lintas kebijakan supaya apa? Efeknya nanti ke publik. Ya kan? Jadi kalau seorang Narji berani untuk membawa kepentingan komedian, saya juga berani membawa kepentingan musisi. Justru gini loh. Itu yang kaya justru. Justru gini loh, kalau dari seniman itu jelas perjuangannya. Mewakili pejuang-pejuang seni di daerah. Ya. Kita bisa merasakan bagaimana seniman daerah itu malam manggung, pagi uangnya nggak ada. Betul. Nah itu yang harus Itu kita terjadi juga di perjuangkan. musik. Terjadi juga. Oke. Di Jadi komedi-komedian daerahnya. bukan sekedar hanya pengumpul suara dari partai kan? Mas Narji tidak menganggap dirinya seperti itu. Oh enggak, kalau masalah pengumpul suara ya mungkin di sebagian orang menganggap itu ya kita benarkan lah. Ya. Memang Terkenal gitu kan? Karena semua Siapa orang nggak juga kenal Narji sebelum dan mencalonkan Badai? diri siapapun juga butuh popularitas. Yang Betul, pertama betul. urutannya popularitas baru elektabilitas. Oh, Dari orang biasa pun, dari pengusaha atau dari anak pejabat, tetap yang dicari popularitas dulu. Kalau nggak populer gimana mau dikenal? Nah gitu, Mas iya, Narji. makanya apa gunanya percetakan digital printing? Karena semuanya pasti siapapun juga yang pertama adalah popularitas melalui media, baliho, semua itu dipasang apa? Popularitas dulu. Kita kan udah diuntungkan. Betul. Jadi jangan lihat bahwa kita itu popularitas kita andalkan tapi kapabilitas kita nggak ada, nggak bisa kayak gitu. Kita juga belajar selama ini kan. Betul. Popularitas di atas elektabilitas. Memangnya Mas Narji sama Bang Badai udah tahu belum sih hitung-hitungannya modalnya berapa buat jadi caleg di DPR? Kita nanti tanyakan ya pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Modalnya berapa ya?